Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Class. Ya teman-teman semua yang baru bergabung dan melihat channel YouTube Jawara Class, saya butuh dukungan dan supportnya dengan klik subscribe dan like ya. Dan sekarang sudah masuk di part 27. Jadi teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya untuk bisa meningkatkan lagi kemampuan dalam mengerjakan soal-soal. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tes intelijensi umum ya, dengan FR hari keempat, tes SKD CPNS 2024. Nah, oke teman-teman, saya doakan yang mengikuti tes hari ini ataupun besok dan pekan depan, saya doakan semua masuk perankingan ya, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu berikut soalnya. Oke, kita bahas soal nomor 1 ya, figural dengan total 9 gambar dengan jawaban. Oke, kita anggap ini adalah gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kemudian ini pola gambar 1 ya, ini pola 1, ini pola 2, ini pola 3. Oke, kita di pola 1 dulu. Nah, caranya ini melihat adalah gambar 1 ke gambar 2 kita hitamkan sesuai dengan gambar 1. Jadi kita ikuti pola hitam gambar 1. Nah, kita hitamkan. Oke. Kita hitamkan mengikuti sehingga nanti jawabannya adalah gambar pola hitam yang belum dihitamkan di gambar ketiga. Oke, begitupun juga di gambar kedua ya. Kita ikuti gambar 1 ke gambar maksudnya pola 2, kita ikuti gambar 1. Nah, ini kita ikuti gambar 1. Lalu jawabannya adalah yang belum dihitamkan di gambar ketiga. Nah, itu pun juga jawaban di pola ketiga ya. Kita ikuti, kita hitamkan. Nah, kita hitamkan. Maka nanti jawabannya adalah mengikuti gambar yang belum dihitamkan untuk gambar ketiga untuk pola 3. Jadi jawabannya ini mengikuti adalah alfa ya. Oke, mudah kan teman-teman untuk figural 9 gambar. Oke, kita selanjutnya ke gambar kedua ya, figural kedua. Jadi saya menggunakan yang warna merah. Caranya ini adalah hampir sama dengan nomor 1, kita menggambar ulang ya. Anggap ini tadi gambar 1, gambar 2, gambar 3, pola 1, pola 2, dan pola 3. Nah, gambar 1 ke gambar 2 kita ikuti gambarnya ya, untuk pola 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang gambar ketiga, lihat yang oke, saya ulang dulu. Nah, oke, ini yang tidak mendapatkan garis double. Nah, yang tidak mendapatkan garis double itu tentu yang ini ya, teman-teman, ini. Nih, berbentuk L terbalik. Oke? Nah, makanya gambar ketiga itu. Nah, kita ikuti juga untuk gambar pola kedua. Nah, pola kedua kita ikuti, berarti dia berbentuk N. Oke, nah ini. Nah, maka nanti jawabannya adalah yang gambar ketiga itu X yang tidak double ya. Garisnya tidak double. Nah, ini. Nah, berarti jawabannya juga untuk yang pola ketiga demikian. Nah, pola ketiga kita gambar berbentuk persegi, segitiga maaf ya. Nih. Nah, sehingga yang tidak mendapatkan gambar double itu berbentuk persegi ya, dari segitiga yang digabung ini. Ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah alfa lagi. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 2, sekarang kita ke soal nomor 3. Oke. Ini sudah masuk ke numerik ya, perbandingan hubungan antara X dan Y. Ini juga soal yang sering naik di SKD CPNS 2024.
sebuah pekerjaan diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 5 hari. Di mana X adalah 15 dan Y adalah total pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 3 hari. Nah, ini soal apabila ada pekerja dan waktu atau hari itu perbandingan terbalik. Di mana 15 pekerja itu waktu yang dibutuhkan 5 hari. Nah, jika misalnya 3 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Berarti dia dalam bentuk Y. Jadi ingat ini perbandingan terbalik ya. Jadi dia ini perbandingan terbalik. Kenapa terbalik? Karena dia pekerja dan waktu atau hari. Jadi caranya 15 per Y sama dengan, nah, jadi untuk nilai Y tadi itu di atas 3, sedangkan untuk 5 hari itu jadi pembagi. Nah, kemudian kita sederhanakan 15 bagi 3 itu 5 ya. Sehingga nanti Y sama dengan 5 kali 5 yaitu 25. Lalu kita bandingkan ya antara X dan Y. Kita bandingkan antara X dan Y. Di mana di soal Y sudah diketahui, X sudah diketahui itu adalah 15. Sedangkan Y tadi kita hitung itu 25. Jadi nanti sama-sama kita bagi 5. Nah, 15 bagi 5, 3, 25 bagi 5, 5. Sehingga nanti X itu sama dengan 3 per 5Y. Maka jawabannya adalah X sama dengan 3 per 5YB. Oke, teman-teman. Mudahkan. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 4. Ini masuk ke soal cerita ya, numerik. Oke. Tabel berikut ini menampilkan pendapatan bulanan orang tua dan nilai IPK yang diperoleh 5 siswa. Nah, di mana nama-namanya adalah Alex, Bobby, Cinta, Desi, dan Eliano dengan nilai IPK sebagai berikut dan pendapatan orang tua juga sebagai berikut. Jika pihak kampus memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki nilai IPK 3,50 dan pendapatan orang tua per bulan kurang dari 3 juta, maka mahasiswa yang berpotensi mendapatkan beasiswa adalah, nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengeliminasi yang IPK-nya di bawah dari 3,5. Berarti Cinta kita eliminasi ya. Nah, kemudian Eliano pun demikian. Dan kita juga eliminasi penghasilan orang tua yang di atas 3 juta, yaitu adalah Alex ya. Ini. Alex teman-teman ya, kita eliminasi karena dia penghasilannya 3.100.000 sehingga tersisalah jawaban yaitu Bobby dan Desi, di mana IPK memenuhi dan pendapatan orang tua juga memenuhi di bawah dari 3 juta, maka jawabannya adalah Bobby dan Desi. Oke, mudah kan teman-teman? Nah, kita sekarang lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini masih soal perbandingan ya. Diketahui bahwa 6 petani dalam 5 hari dapat memanen 120 kg beras. Jika ada 10 petani yang bekerja selama 6 hari, berapa kilogram beras yang dapat dipanen? Oke. Caranya adalah kita tulis dulu. Jadi jika misalnya 6 petani itu mampu menghasilkan 120 kg selama 5 hari ya. Nah, kemudian apabila ada 10 petani, berapa kilogram? Nah, jadi kita simbolkan saja X-nya. Ya, jadi ini kilogram ya. Kemudian ini adalah petaninya. Nah, selama 6 hari. Jadi ingat, kalau hari itu selalu perbandingan terbalik, sedangkan petani dan kilogram itu adalah perbandingan lurus. Jadi kita buat dulu persamaannya. 6 per 10 untuk petani sama dengan
Kemudian untuk berasnya 120 per X. Nah, ini masih berbanding lurus. Nanti ketika harinya itu berbanding terbalik, di mana 6 per 5 ya. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi kita kali silang dulu ini yang 6 per 10 sama dengan 120 per X menjadi 6X ya per 1200 ya. 120 kali 10 aja dulu ya teman-teman. Sama dengan 6 per 5. Nah, kita coret 6-nya ini. Oke, kita coret 6-nya. Sehingga nanti X sama dengan, nah, sehingga nanti X sama dengan itu 1120 kali 10 dibagi 5. Sehingga 10 bagi 5, 2. 2 kali 100, 2 kali 120 adalah 240 kilogram jawabannya ya. Jadi C. Oke, mudah kan teman-teman untuk soal perbandingan. Kita lanjut soal nomor 6. Masih soal perbandingan ya, numerik. Bu Nunu dapat menyiapkan 80 nasi kotak dalam waktu 5 jam. Jika ia menerima pesanan tambahan sebanyak 32 nasi kotak, berapa jam waktu yang diperlukan Bu Nunu untuk menyelesaikan semua pesanannya? Nah, jadi jika 80 nasi kotak itu mampu diselesaikan selama 5 jam. Nah, ditambah 30 nasi kotak, berarti 80 nanti ditambah 32. Nah, berapa jam ya yang dibutuhkan? Jadi ini perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena ini adalah hasilnya dan waktu yang dibutuhkan. Jadi semakin lama yang dibutuhkan, maka hasil atau nasi kotak yang didapatkan juga semakin besar ya. Kecuali tadi pekerja dengan waktu ya teman-teman, yang berbanding terbalik. Oke, karena ini perbandingan senilai, jadi bisa langsung saja 80 per ya. 80 tambah 32 ya, tambah 32 sama dengan 5 per X. Sehingga nanti 80 per 80 tambah 32, 112 sama dengan 5 per X. Nah, ini bisa disederhanakan ya teman-teman. 80 bagi 5 adalah 16. Lalu kita kali silang, sehingga nanti X sama dengan 112 ya per 16. Sehingga nanti jawabannya adalah 112 bagi 16 itu 7 ya. 7 jam. Sehingga nanti jawabannya adalah 7 jam. Oke. Untuk soal nomor 6, mudah kan teman-teman? Jadi jika ada perbedaan jawaban silakan tulis di kolom komentar. Saya doakan semua teman-teman lolos di perankingan dan PG-nya juga memenuhi. Sampai ketemu di soal FR berikutnya. Dan jangan lupa ya, bantu follow, yaitu subscribe dan like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.